Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum dan menjatuhkan vonis terhadap MKC 10 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat alias hoax. Yang menarik, laporan terhadap MKC di Bareskrim didasarkan pada tindak pidana menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan sara secara elektronik dan juga tindak pidana penodaan agama yang kualifikasi keduanya berbeda dengan penyebaran berita bohong. Bagaimana kasus dan penjelasan hukumnya? Kita akan bahas topik yang menarik ini dalam acara Trending Case. Kasus ini bermula ketika video YouTube MKC yang memiliki nama asli Kasman bin Sunet menjadi viral di media sosial karena dianggap menghina Nabi dan mengganti ucapan salam dalam agama Islam. Singkat cerita, MKC dilaporkan oleh Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara, Gus Rovil, dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan sara secara elektronik dan juga pasal 156A KUHP tentang penodaan agama yang kemudian diproses oleh Bareskrim. Sebelum saya melanjutkan ulasan hukum ini, izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf kepada saudara dan saudariku yang terhina perasaan keagamannya karena perkara ini. Saya meyakini bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita berkewajiban untuk saling menjaga toleransi dan kebinekaan. Kembali pada pembahasan kasus, dalam surat dakwaan untuk MKC, model dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum adalah alternatif, yaitu dakwaan pertama primer menggunakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 64 ayat 1 KUHP, subsidiar melanggar pasal 14 ayat 2 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Intinya, dalam dakwaan alternatif pertama ini, MKC didakwa melakukan kesengajaan atau kealpaan menyebarkan berita bohong, baik yang membuat atau dapat membuat keonaran di masyarakat. Selanjutnya, dalam dakwaan alternatif kedua, MKC didakwa menggunakan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan sara secara elektronik. Terakhir, dalam dakwaan alternatif ketiga, MKC didakwa menggunakan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama, subsidiar penghinaan terhadap golongan penduduk sebagaimana dimaksud pasal 156 KUHP. Dalam praktek, penggunaan model dakwaan alternatif menunjukkan adanya keraguan atau doubt dari jaksa penuntut umum mengenai pasal mana yang harusnya didakwakan dan nanti hanya boleh terbukti salah satunya saja. Apalagi berlaku adagium in criminalibus probationes beden esse luce clariores, yang artinya bukti-bukti dalam perkara pidana harus lebih terang daripada cahaya. Secara hukum, putusan Pengadilan Negeri Ciamis ini harus dihormati oleh masyarakat sampai terbukti sebaliknya, res judicata pro veritate habetur. Tentu dengan tidak mengurangi tersedianya upaya hukum banding untuk memeriksa ulang fakta dan penerapan hukum dalam perkara MKC tersebut. Namun, hal yang mengusik rasa keadilan saya adalah mengapa dalam perkara ini justru yang dituntut maksimal oleh jaksa dan akhirnya diputus oleh pengadilan adalah penyebaran berita bohong yang sanksi pidana penjaranya mencapai 10 tahun. 10 tahun mendekam di penjara itu merupakan waktu yang sangat lama. Jika dibandingkan dengan perkara Yaya Waloni yang melakukan perbuatan serupa atau setidak-tidaknya melakukan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian berbasis sara, ternyata hanya dipidana penjara 5 bulan, maka antara perkara MKC dan Yaya Waloni jelas mengandung disparitas putusan yang tidak adil. Mengutip pandangan senior saya, Profesor Harkisuti Harkisnowo, disparitas putusan adalah berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Selain itu, menurut analisa hukum saya,
tuntutan jaksa penuntut umum yang menggunakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana yang umumnya dikenal sebagai hoax adalah kurang tepat dan tidak objektif. Alasannya, pertama, MKC melakukan perbuatannya dengan menggunakan teknologi informasi, atau dengan kata lain termasuk dalam computer-related crime. Sehingga yang paling relevan untuk dipenuhi unsurnya adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan sara secara elektronik dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Dan juga bukan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Yang kedua, apakah unsur menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dalam menyiarkan berita bohong sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1 benar-benar terbukti sebagai delik materi? Ini menurut saya, keonaran di kalangan rakyat dalam pasal 14 ayat 1 haruslah benar-benar terjadi. Yang ketiga, kalaupun unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 14 ayat 1 tersebut terpenuhi rumusannya dalam perbuatan MKC atau Tatbestan Masik Hate, saya meyakini bahwa pembuat undang-undang tersebut di tahun 1946 tidak pernah bermaksud atau wesensau merumuskan delik hoax tersebut untuk perbuatan penodaan agama atau juga penyebaran hate speech secara elektronik sebagaimana terjadi dalam kasus MKC. Contoh sederhananya begini guys, beberapa orang yang misalnya merampok bank milik pemerintah untuk melakukan pendanaan terorisme tentu tidak dapat dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Tanpa perlu menjabarkan teori-teori hukum pidana yang mungkin terasa asing di telinga pemirsa Cokro TV, dan terlepas dari salah benarnya perbuatan MKC tersebut di hadapan hukum, saya pribadi berharap pengadilan tinggi yang memeriksa permohonan banding dari MKC tersebut dapat melihat kasus ini lebih jernih dan objektif. Hukuman tidak manusiawi yang pernah diterima MKC di tahanan, yaitu dilumuri kotoran manusia oleh salah satu penegak hukum yang juga merupakan tahanan dalam rutan yang sama, sekali-kali tidak boleh menjadi justifikasi ekspresi perasaan subjektif dari penegak hukum yang memeriksa dan mengadili perkara MKC nanti di tingkat banding. Sampai jumpa kembali dengan saya, Albert Aries, dalam acara Training Case berikutnya.